Kerasnya hati Indrayana Biduy alias Bopak Castello untuk segera mensahkan perpisahannya dengan Putri Mayangsari sepertinya tidak bisa diganggu-gugat. Bopak tidak bergeming walau tuntutan terhadap dirinya terus menggerus dirinya. Bahkan dengan mantap, Bopak telah mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur hari Selasa kemarin dengan nomor register 741-2014-PAJT yang didaftarkan secara langsung oleh ayah angkat sekaligus kuasa hukumnya, Yanwar Saputra. Sayang, dalam gugatannya Bopak tak mencantumkan alasannya menggugat cerai. Lalu apakah Bopak menganggap gugatan cerai ini sebagai legalitas atas kesendirian yang telah ia jalani selama 3 tahun terakhir? Saudara Indrayana Biduy telah mendaftarkan perkaranya permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari ini, Selasa 11 Maret 2014. Perkara itu sudah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor register 741-P Perdata Gugatan /2014-PAJT. Perkara itu didaftarkan oleh kuasa hukum daripada pemohon Bapak Indrayana Biduy itu adalah Yanwar Saputra dan kawan-kawan. Belum diketahui alasannya apa. Yang jelas permohonannya sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Paling kalau Bopak kan cuma minta surat pengesahan bahwa Bopak itu udah bukan suaminya lagi. Menanggapi gugatan cerai Bopak, Putri Mayangsari yang semula hanya menuntut pertanggungjawaban Bopak terhadap masa depan putri mereka, kini juga sudah ambil ancang-ancang dengan menggandeng kuasa hukum. Apakah Putri mulai takut jika Bopak akan memisahkan dirinya dengan anak sematawayangnya itu? Tanggapan aku ya kecewa banget ya. Kenapa anaknya ditelantarin gitu. Biayain yang nggak dibiayain anaknya, sama sekali nggak ditransfer pun, untuk datang ke rumah jenguk anaknya juga nggak pernah. Ya pertanggung jawabannya sebagai bapak, terus sama karena anak aku juga butuh kasih sayang seorang bapak ya. Akibat daripada tuntutan Putri, pertanggungjawaban atas kelalaiannya selama 2,5 tahun terhadap Putri selaku istri dan juga kepada anaknya. Jadi biar supaya dalam hal ini kami sarankan Bopak untuk bisa lebih membuat statement-statement yang real ke depan bagaimana penyelesaian terhadap masalah antara dia dengan istrinya. Minggu tanggal 19 Juni 2011 di sini tercatat si anak yang baru lahir itu Talat Faza Indrayana Biduy, ibunya Nyonya Putri Mayangsari, dan ayahnya tercatat Tuan Indrayana Biduy. Jadi secara sah tidak bisa dipungkiri oleh Bopak bahwa Talat Faza ini adalah anak sahnya dan anak kandung. Kisru Putri dan Bopak kabarnya berawal ketika Putri pergi meninggalkan Bopak. Sebagai lelaki, Bopak yang harga dirinya terlanjur sakit hingga ia merasa jika rumah tangganya tak lagi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Namun tiba-tiba saja di saat karir Bopak sebagai komedian tengah melambung, Putri muncul dengan membeberkan semua aib tentang dirinya, sekaligus meminta pertanggungjawaban darinya yang dianggap telah dilalaikan Bopak selama hampir 3 tahun. Bopak sendiri berharap jika hak asuh berada di tangannya, masa depan buah hatinya akan terjamin 100%. Lantas, akankah Bopak ngotot jika hak asuh harus berada di tangannya? Atau justru Bopak membiarkan Putri sebagai ibunya untuk merawat dan membesarkan anak tersebut dengan resiko tidak akan ada nafkah yang akan Bopak berikan barang sesen pun? Bapaknya siapa kan gitu. Bapaknya siapa, kalau memang bapaknya Bopak ya kasihlah legalitas anak ke bapak, ya kan? Tapi kalau bentuk perebutan, gue merasa memelihara 3 tahun itu kan lucu. Kalau memang ikut ke Bopak, ya itu udah takdir. Kalau enggak, ya itu takdir juga. Kita menerima juga segala sesuatu dengan ikhlas saja. Ya namanya juga proses hidup kan harus begitu. Paling minim Bopak udah belajar ya bijak lah. Putri dalam hal ini, saya mewakili Putri dalam hal ini, dan Putri juga akan mempertahankan anaknya. Karena selama ini Putri yang melahirkan, Putri yang merawat sampai selama 2,5 tahun. Bopaknya sebagai bapak tidak bertanggung jawab selama 2,5 tahun ini. Padahal
setelah pernikahan dan pada saat kelahiran, proses kelahiran si putri, pas melahirkan anaknya, si bopak itu hadir dan si bopak yang memberikan namanya. Jadi kalau dia membuat statement di beberapa infotainment mengatakan bahwa mempertanyakan soal anaknya, suatu statement yang salah, dan dia sudah seperti saya katakan tadi membuat kebohongan publik. Di beberapa statement kan mengatakan bahwa kalau anak itu diserahkan kepada bopak, dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Itu kan katanya si bopak. Kalau kata undang-undang bahwa anak itu harus tetap dalam pengasuhan ibunya, bopak bertanggung jawab sebagai bapaknya, memenuhi untuk memenuhi kebutuhannya sampai ke masa depannya. Itu yang sebenarnya yang mengerti hukum. Bopak memang tak lagi menyisakan cinta untuk putri. Walaupun dari hasil pernikahannya dulu mereka sempat memiliki seorang anak yang masih balita, tapi toh pada kenyataannya kini Bopak telah mengunci hatinya rapat-rapat untuk putri. Lantas, apakah ini berkaitan dengan kisah asmara Bopak dengan seorang wanita bernama Happy? Atau justru benar Bopak sudah terlanjur sakit hati? Apapun alasannya itu, Bopak telah merelakan jika Putri Mayangsari bisa segera menemukan pengganti dirinya. Bopak juga berdoa buat mantan biar dia mendapatkan suami yang lebih baik, imam yang lebih baik, yang bisa membimbing dia lebih baik, itu aja. Dan juga kita pesan juga sama keluarganya biar menjadi keluarga yang baik, keluarga yang bertanggung jawab, yang bisa mendidik anaknya, kan gitu. Kalau Bopak kan udah bukan bagian dari keluarga dia, karena kita bukan imam yang baik kali buat anaknya, kan gitu. Terkuaknya misteri pernikahan Bopak Castello dengan Putri Mayangsari seakan membuka tabir sisi lain kehidupan Bopak. Bopak sendiri sejak awal aibnya menjadi buah bibir langsung menutup diri lantaran malu karena masa lalunya yang selama ini ia pendam terkuak di saat karirnya sebagai komedian tengah berada di puncak popularitas. Lantas, benarkah nasib karir Bopak tengah di ujung tanduk atas permasalahan ini? Keganggu enggak lah, cuman malu aja ngeliat pemberitaannya. Jadi kadang-kadang buat apa gitu kan digembar-gembor sekarang. Sedangkan perjalanan udah berlalu itu kan 3 tahun. Kalau kita berpikir sehat kan malu. Nuntut apa kan malu gitu kan, maksudnya ya udahlah. Kita semua serahin ke Pak Januar. Kita cuman cukup minta surat sah cerai udah gitu. Makanya Bapak hal-hal kayak gini nggak mau menanggapi, malu karena kan kita yang tahu sebenarnya cerita ini kan Bopak. Nah, cuman kalau Bopak kan pantang untuk membuka aib seseorang. Kisru tidak hanya dialami oleh Bopak Castello, pengacara kontroversial Farhad Abbas hingga kini juga masih menyisakan polemik. Benarkah Farhad telah mengakui jika Regina adalah calon pengganti Nia Daniati?